Kancil mengenai sesuatu yang mungkin selama ini kita abaikan ya. Ini kan sebuah event Keroncong Plesiran yang berangkat dari komunitas. Tidak mudah untuk mengelola komunitas yang berisi kawan-kawan lama, kemudian kan di dalam komunitas itu kan pasti ada romantisme, wah ayo seneng, ayo sembuyung bareng, ayo. Nah kemudian bisa berjalan sampai ke tahun ke-10 ini, bagaimana Mas Kancil mengelola ini, suka dukanya itu langsung aja dari komunitas menjadi sebuah struktur yang sangat solid, kemudian menjadi produk kebudayaan yang sudah berjalan 10 tahun ini kan orang gampang toh. Biasanya kan panitia ditunjuk kue adalah ini, tapi kan makanya awal-awal merintis memang agak kesulitan kami untuk mempopulerkan musik ini di anak-anak muda, tapi alhamdulillah perjalanan 9 tahun ini yang mau ke 10 ini Keroncong Plesiran terus bertumbuh, makin diminati sebagai salah satu festival anak muda di Yogyakarta. Khusus untuk Keroncong Plesiran ke-10 ini, kami ingin lebih mengembangkan lagi Keroncong Plesiran, ingin membawa dampak tidak hanya secara musik keroncong sendiri, tapi ya dampak yang lain, dampak ekonomi dan sebagainya untuk ke masyarakat. Di Keroncong Plesiran tahun ini ada beberapa program baru, salah satunya kami membuat sebuah album kompilasi musik keroncong Nusantara seperti itu. Jadi berisi 10 lagu dari 10 grup keroncong dari berbagai daerah di Indonesia. Album kompilasi kami juga merilis buku perjalanan Keroncong Plesiran 1 dekade. Juga kami akan melakukan road to atau pentas kecil-kecilan di 6 kota, Jogja, Solo, Semarang, Malang, Bandung, dan di Jakarta. Peran Pemda dalam terselenggaranya Keroncong Plesiran dari awal kami bekerja sama dengan Pemda DIY melalui Dinas Pariwisata. Cukup berkesinambungan. Di saat itu Dinas Pariwisata ingin memperkenalkan beberapa destinasi wisata baru melalui sebuah event, dan Keroncong Plesiran ikut terlibat untuk memperkenalkan itu. Berjalan sampai ke 9 kemarin, kami pindah-pindah di destinasi wisata yang ada di DIY. Ya tujuannya untuk selain kami nguruli keroncong, kami juga ingin mempromosikan wisata DIY. Karena penonton kami itu 70% wisatawan dari luar daerah, seperti itu Mas. Ini mungkin hal yang sangat baru selama 9 tahun di Indonesia. Kita semua berharap agar semesta membersamai kita. Semesta melancarkan kita bersama. Ada kemudahan. Pramila kula sak kanca wonten mriki nyuwun tansah pinaringan kemudahan, dipun paringi lancar, dipun paringi sukses. Iris ya, lebih tepatnya menjawab Pak Arya, nanti boleh dilengkapi dengan lauk pauk sebagai simbol rasa syukur. Yang jelas, kalau semisal tadi disampaikan, kenapa pilihannya waktu itu keroncong dan bisa dilakukan elaborasi secara akademik begitu ya. Kalau boleh jujur saya nyampaikan, sebetulnya di awal-awalnya tidak ada satu konsep pun terkait dengan hal itu di awal-awalnya. Tetapi memang ada satu semangat Mas Alin, Mas Paksi, ada satu semangat di mana sebetulnya hal yang sudah kita lakukan atau orang-orang tua kita lakukan waktu itu sejak zaman kolonial ya, bahwa negara kita menolak untuk kosong. Keroncong itu datang, itu kan sebetulnya sebagai sarana hiburan-hiburan, lalu banyak berkembang di kafe-kafe Belanda saat itu. Mengapa lagunya lalu bukan lagu dari barat? Mengapa lagunya lalu lagu akulturasi dengan keroncong? Ini sebetulnya entitas di mana kita tidak lalu kosong dan menolak untuk kosong. Bahwa Hindia Belanda
saat itu juga merupakan bagian rangkaian sejarah yang mempunyai peradaban. Itu baru bisa kita rasakan sebetulnya mengapa lalu pilihannya adalah pengembangan destinasi wisata saat itu. Sehingga hal yang kita rasakan sama-sama, karena saya tadi diminta menyampaikan sepatah kata, kita menyongsong 9 tahun begitu ya, atau nanti pentas Keroncong Plesiran yang ke-10 ini tentu saja sudah cukup banyak kita lalui dengan berbagai macam dinamikanya, kembali dengan kembali dengan energi bahwa kita menolak untuk kosong, yang artinya generasi ini harus memberi warna